Guys, kalian pernah bayangin gak sih kalau suatu hari pas kalian nginep di sebuah hotel, dan waktu kalian nyalain airnya ternyata keruh dan baunya nggak enak. Nah, peristiwa ini dialami oleh beberapa pelanggan salah satu hotel yang berada di Los Angeles di tahun 2013 silam. Jadi waktu itu, banyak banget pelanggan yang ngeluh kalau air kerannya itu kok warnanya keruh banget, terus rasanya juga aneh. Akhirnya, petugas di sana mutusin buat ngecek toren air yang ada di rooftop hotel itu. Dan ternyata, mereka dibuat kaget sebab penemuan sebuah wanita di dalam toren air tersebut. Nah, sebenarnya siapa sih wanita itu? Dan kenapa dia bisa masuk ke dalam toren air itu? Jadi, perempuan gak beruntung itu bernama Elisa Lam yang waktu itu masih berumur 21 tahun. Elisa itu mahasiswa di University of British Columbia di Vancouver, Kanada, di mana emang Elisa itu aslinya dari Kanada. Nah, pas Elisa libur kuliah, dia tuh punya rencana buat solo traveling ngelilingin West Coast. Tanggal 26 Januari, Elisa akhirnya sampai di LA dan mutusin buat nginep di sebuah hotel yang bernama Hotel Cecil. Nah, alasan kenapa si Elisa milih hotel itu adalah ya karena harganya murah dan dia juga berencana untuk nginep di sana sekitar 4 harian. Orang tuanya Elisa itu sebenarnya khawatir kalau misalkan Elisa solo traveling sendiri. Alasannya ya karena Elisa itu emang punya penyakit mental yaitu bipolar disorder. Simpelnya tuh kayak extreme mood swing lah. Jadi dia tuh cepet banget berubah suasana hati dari seneng ke sedih itu secara instan. Tapi si Elisa ini tuh udah ngeyakinin orang tuanya kalau dia bisa kok jaga diri sendiri. Dan dia juga janji untuk ngabarin orang tuanya setiap hari. Sampai akhirnya, di 4 hari kemudian, tepatnya di tanggal 31 Januari, di hari Elisa harus check out dari hotel tersebut, orang tua Elisa itu nggak dapat kabar lagi dari anaknya. Bingung dong orang tuanya. Mereka itu mikir kayak, aduh, kemana nih anak gue? Kok tumben-tumbenan nggak ngabarin? Nah, karena khawatir, akhirnya orang tua Elisa itu langsung ngehubungin departemen kepolisian di Los Angeles. Dan gak lama, polisi pun datang di Hotel Cecil. Mereka mulai tuh ngegeledah kamar tempatnya Elisa nginep. Tapi mereka itu nggak bisa nemuin apa-apa. Bahkan, kamarnya pun masih rapi dan barang-barang kayak KTP, laptop, dan koper juga masih ada di sana. Akhirnya, polisi itu minta CCTV hotel itu buat ngelacak aktivitas Elisa di hotel itu. Siapa tahu bakal ngasih petunjuk. Dan ternyata iya, ada sedikit petunjuk. Jadi di video CCTV itu emang terekam sosok Elisa yang lagi masuk ke sebuah lift. Tapi Elisa ini bertingkah aneh. Jadi Elisa ini kelihatan lagi melangkah masuk ke dalam sebuah lift di lantai 14. Terus dia tekan-tekan semua tombol lift. Terus tiba-tiba dia keluar dari lift, terus masuk lagi, terus keluar lagi. Pokoknya dia begitu terus. Dia juga sempet kayak ngintip-ngintip keluar lift gitu, kayak lagi ngumpet atau was-was sama seseorang. Nah, di menit-menit akhir video, Elisa kelihatan berdiri di sisi kiri pintu lift sambil gerak-gerakin tangannya dengan gerakan yang gak jelas. Anehnya, gak ada orang lain selain Elisa di video itu. Dan gak lama, Elisa keluar dari lift dan pintu lift pun ketutup. Dan di sini kalian pasti mikir kan, ada apa sih sama si Elisa ini? Nah, bersamaan sama polisi yang terus nyari keberadaan Elisa, seperti yang gue bilang di awal tadi, 2 minggu kemudian banyak customer yang ngeluh kalau air di hotel itu tuh kok mulai aneh. Mulai dari bau, keluarnya sedikit, dan rasanya juga aneh. Dan yang seperti gue bilang di awal tadi, waktu petugas periksa toren air, mereka menemui wanita di dalam toren air itu. Dan siapa itu? Ya, Elisa Lam. Menurut petugas yang lihat Elisa, dia bilang kalau Elisa itu mengambang tanpa busana di dalam toren air itu. Polisi langsung ngadain investigasi buat cari tahu kenapa Elisa bisa meninggal di dalam toren air. Tapi guys, kalian itu kayak mikir gak sih gimana caranya Elisa tuh bisa masuk ke dalam toren air itu? Soalnya, pintu masuk ke toren air itu tuh ditutup dan pakai semacam kode sandi buat ngebuka. Dan yang pastinya yang punya itu tuh cuma petugas doang. Gak mungkin Elisa tuh bisa masuk. Dan kalau misalkan Elisa tuh bisa masuk, pasti bakal ada alarm yang bunyi. Tapi di sana tuh nggak ada tanda-tanda kalau misalkan ada orang yang maksa masuk ke dalam rooftop itu. Terus sampai itu juga, gimana caranya si Elisa itu bisa masuk ke dalam toren air itu? Soalnya, di rooftop itu tuh ada 4 toren air yang besar banget, ukurannya tuh gede banget. Jadi logikanya nggak mungkin si Elisa itu bisa masuk ke dalam toren air itu sendirian. Tapi setelah ngelakuin investigasi dan lain-lain, polisi akhirnya menyimpulkan kalau misalkan Elisa ini meninggal karena kecelakaan. Selain itu, polisi juga menyimpulkan kalau misalkan Elisa ini punya gangguan mental, yaitu bipolar disorder yang mungkin menjelaskan kenapa Elisa itu bersikap aneh di dalam CCTV itu. Tapi kalian percaya nggak sih sama kesimpulan dari pihak kepolisian? Atau kalian punya teori lain? Jadi ini wajah aslinya Elisa Lam, rest in peace for her. Dan kejadian ini terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat.